Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Firdausma Aulia Putri dengan NIM 22054360 offering C. Nah, saya akan menjelaskan modul ajar saya tentang penyajian makanan dan minuman. Penyajian makanan artinya bahwa disimpulkan penyajian makanan itu menyajikan suatu proses akhir dari suatu hidangan. Lalu ada fungsi. Fungsi dari penyajian makanan itu tersendiri pastinya untuk menggugah selera nafsu makan. Lalu untuk memberikan kesan baik secara keseluruhan. Seperti masakan yang kita olah dihargai oleh yang makan. Nah, lalu ada alat-alat dari menyajikan makanan, yaitu Chinese ware. Chinese ware itu terbuat dari keramik, yang mana biasanya dipakai suatu hidangan itu seperti plate, bowl, lalu ada cup, saucer, dan sebagainya. Biasanya itu dipakai untuk menghidangkan suatu penyajian ala carte. Lalu ada alat-alat penyajian minuman yang dinamakan glassware. Glassware ini sendiri dibedakan menjadi dua, bertangkai dengan tidak bertangkai. Selanjutnya yaitu materi tentang garnish. Garnish sendiri itu adalah suatu hiasan yang digunakan untuk makanan yang biasanya dapat dimakan dan dibuat sedemikian rupa untuk menunjang penampilan dari hidangan tersebut. Lalu jenis-jenis garnish itu dibagi menjadi dua, yaitu simple garnish dan composite garnish. Simple garnish sendiri itu berarti memakai bahan hanya satu saja untuk menghias hidangan. Jika composite garnish berarti lebih dari satu bahkan dua dalam suatu hidangan. Lalu fungsi-fungsi garnish yang pastinya untuk menambah keestetikan suatu hidangan, menggait orang-orang untuk berselera saat makan. Lalu syarat-syarat dari garnish itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu simple, edible, sesuai, sama menarik. Jika simple berarti bahan-bahan yang digunakan itu sederhana. Lalu jika edible berarti bisa dimakan atau dapat dimakan hiasannya. Lalu ada sesuai, yang dimaksudkan sesuai ini garnishnya itu sesuai bahan sama hidangan yang akan dihidangkan. Lalu ada atraktif, yaitu menarik. Ya, garnish dibuat untuk menggugah selera seseorang, makanya syarat untuk menjadikan menarik hidangan itu harus ada. Lalu ada peralatan dalam pembuatan garnish, yang pastinya alat pemotong. Alat pemotong sendiri ini biasanya dipakai pisau, pakai parutan, atau alat pemotong yang berbentuk. Lalu ada alat pengukur. Alat pengukur ini biasanya memakai cetakan kue seperti lingkaran gini, biasanya untuk membentuk hidangan lalu bisa dihias di atasnya. Lalu ada spatula, lalu ada pipet. Biasanya pipet ini dipakai untuk diisi menggunakan saus atau bahan cair lainnya untuk menghias tambahan. Alat penunjang lainnya dari alat-alat yang saya sebutkan tadi yaitu seperti tusuk gigi, kuas, pinset, atau
alat ukir buah yang biasanya digunakan di big carving atau di small carving. Itu dapat digunakan untuk garnish. Pisau tersebut itu dinamakan carving knife. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat membuat garnish? Yaitu bahan-bahan yang pastinya harus segar, kulitnya tidak mengkerut, lalu harus mengetahui jenis makanan apa yang harus dihias. Selanjutnya ada kegiatan food plating, yang mana plating makanan ini bertujuan untuk penataan penyajian makanan yang harus diperhatikan itu komposisi suatu makanannya agar menunjukkan nilai seni dari kualitas makanan tersebut. Teknik plating makanan ini memang diperuntukkan khusus untuk visual agar dari indera visual ini untuk menarik pelanggan dan berselera dan menikmati makanan tersebut mulai dari suapan pertama. Selanjutnya yaitu materi tentang minuman. Minuman sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu minuman dingin dan minuman panas. Pengertian dari minuman dingin itu apa sih? Pengertian dari minuman dingin itu minuman yang disajikan dalam keadaan dingin atau bisa disajikan menggunakan tambahan air es batu, atau didinginkan dalam lemari pendingin. Fungsi minuman dingin tersebut untuk menghilangkan dahaga, menambah kalori serta energi bagi tubuh, membantu pencernaan. Lalu jenis-jenis minuman dingin itu terbagi menjadi 3, yaitu kental, berisi, dan tidak berisi. Yang dimaksudkan kental itu berarti minuman yang disajikan dengan tekstur yang kental seperti jus strawberry, jus mangga, jus sirsat, dan sebagainya. Jika jenis-jenis yang berisi berarti menghidangkan minuman dingin ini di dalam wadahnya itu terdapat isi alami, bahan alami seperti buahan atau sayuran. Lalu jika yang tidak berisi berarti menyajikan minuman tidak ada isinya, seperti es teh, es jeruk, dan sebagainya. Lalu ada hiasan minuman. Hiasan minuman ini sendiri yaitu hiasan untuk penguat rasa dari minuman itu tersebut. Yang biasanya itu jika minuman yang diberikan kulit jeruk secara spiral atau irisan tipis lemon untuk dimasukkan ke dalam teh. Nah, itu untuk menunjang penguat rasa. Lalu ada hiasan dekorasi, biasanya memakai gula pasir, yang mana gula pasir ini biasanya diletakkan di bibir-bibir gelas untuk menambah corak atau hiasan gelas itu sendiri. Lalu ada daun mint, buah-buah segar, atau hiasan buatan seperti payung, lalu permen, dan sebagainya. Lalu dilanjut dengan minuman panas. Apa sih minuman panas itu? Minuman panas adalah minuman panas berarti minuman yang disajikan dengan air panas atau air hangat yang bersuhu tinggi, seperti kopi, coklat, dan sebagainya. Manfaat dari minuman panas sendiri itu biasanya untuk mengurangi atau membuang racun dalam tubuh, lalu meningkatkan sirkulasi darah, bisa untuk program diet karena membakar kalori. Sekian penjelasan materi yang saya jelaskan dari modul ajar tersebut, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.